Berhenti. Liu Qing, ibuku sangat mempercayaimu. Kamu malah menipu rumahku dan semua uangku. Untuk membeli saham buruk perusahaannya. Itu uang hasil jerih payahku. Menjual ikan. Kalian, kembalikan uangku. Perusahaanku sudah bangkrut dan disita, hanya tinggal kolam ikan ini. Bagaimana kalau aku menyerahkannya padamu? Bukankah kamu penjual ikan? Kamu bisa pelan-pelan memeliharanya, pelan-pelan menjualnya. Mungkin dalam 10 atau 20 tahun, rumahmu bisa kembali, bukan? Kalian berdua, aku akan melawan kalian. Ibumu yang tua itu masih ingin kaya dengan saham. ITU permainan orang kaya, kamu pantas? Gao Qifen, kamu hanya ikan asin seumur hidup. Kamu tidak akan bisa bangkit. Ingatlah, namaku Zhang Hongwei. Sial, apakah jujur menjual ikan? Benar-benar tidak bisa bangkit? Merasakan tekad yang kuat, dunia berubah. Lingkungan laut memburuk dengan cepat, jumlah ikan berkurang 99,99%, ikan menjadi sumber daya langka global. Bos, berapa harga ikannya? Bos, kami ingin membeli ikan. Aku tawar 1 juta, bos. Aku mau beli ikan, aku tawar 1 juta, jual padaku. Berapapun harganya, aku tidak akan menjualnya, rebut. Jangan rebut ikanku. Mama, aku mau makan ikan. Anak ini, ikan itu untuk keluarga seperti kita. Bisa beli? Jual rumah kita pun tidak cukup. Ayo, pulang. Dengan harga ikan naik menjadi 100 juta per ekor, investasi budidaya ikan sudah menjadi sumber kekayaan yang diperebutkan oleh berbagai modal besar. Dan, siapa yang menguasai industri perikanan, dia akan menjadi raja modal. Sepertinya baru saja bermimpi aneh. Sudahlah, ada banyak ikan. Tangkap satu untuk dimasak sup buat ibuku. Hati-hati semuanya, ikan ini aku. Beli dengan 1 miliar untuk investasi, jangan sampai ada masalah. Ya, Hati-hati. Kenapa cepat mati? Maaf ya. 1 miliarku. Apa 1 miliar? Jangan pura-pura, di seluruh kota Yun, ikan hidup yang tersisa. Tidak lebih dari 10 ekor, hanya ikan ini saja. Setiap tahun sisik dan kotorannya bisa menghasilkan pendapatan. Jutaan untuk grup Jiang, sekarang semuanya hancur karena kamu. Tidak sampai segitunya, kan? Hanya 1 ikan, aku akan ganti. Ganti rugi? Kamu jual diri sendiri pun gak bakal cukup buat ganti. Udah deh, cuma ikan doang. Aku gantiin aja. Ini tadi sore aku baru ambil dari kolam, masih segar. Aku gantiin. Pak, beneran mau kasih ikan ini ke saya? Cuma ikan doang, di kolamku banyak kok. Kalau ada aku banyak. Tunggu, Ada apa lagi? ikan ini gak mau. Iya, baru mati masih segar. Kalau dibunuh sekarang masih bisa. Punya pisau nggak? Pisau. Ada orang, ambilkan pisau buat bapak ini. Pinjem dulu ya. Kamu ngapain? Ya motong ikan dong, aku kan profesional. Ikan yang langka begini, dia malah motong seenaknya. Tekniknya lancar banget, karakternya juga tenang. Sebenarnya dia siapa sih? Selesai. Kalau nggak ada apa-apa, aku duluan ya. Pak, saya Jiang Lan dari keluarga Jiang. Boleh tahu nama Anda? Nama saya Gao Qifen, dadah. Gao Qifen, pria yang misterius banget.
Mungkin dia bisa bantu keluarga Jiang keluar dari kesulitan. Mama. Mama, sudah baik kan? Minum sup ikan dulu. NK. Mama nggak berguna, sampai uang kita habis ditipu. Mama yang salah. Mama, nggak apa-apa. Uang habis nggak masalah. Paling-paling aku kerja keras, jual ikan beberapa tahun lagi. Kalau udah dapat uang, aku tebus rumah kita. Kau Fan. Sewa rumahnya udah jatuh tempo, 20.000. Kan udah sepakat, setengah tahun 10.000. Setengah tahun siapa yang mau sewa? Setahun langsung, 20.000. 20.000? Tante pemilik rumah, boleh nggak ditunda dulu? Ini bukan lembaga amal. Kalau nggak mau sewa, banyak yang mau. Nggak bisa bayar, cepat pindah. Oke, aku pindah. Tunggu aku kasih makan mama dulu. Mama, anakmu nggak becus. Minum sup ikan dulu. Nanti cari rumah lagi. Oak. Level apa sih? Sampai pakai TV yang sama kayak aku. Ayo, makan lagi. Tunggu. Ya ampun, sup ikan. Apa yang kamu lakukan? Tidak bisa tunggu sebentar? Kamu tahu tidak? Tadi kamu memberi ibumu. Semengkap sap ikan ITU. Kakak antak membeli rumahku ini. Apa? Tuan Gao, kamu benar-benar memasak ikan. Untuk ibumu yang sakit, bakti kamu. Benar-benar menyentuh seluruh dunia. Tidak sampai segitunya, kan cuma semangkuk sup ikan. Ya ampun, masih ada tulang ikannya yang utuh. Kalau bisa dijual ke museum, setidaknya harganya 3 juta. Tuan Gao, aku punya usul. Maukah kamu menukar tulang ikan ini dengan rumahku? Apa? Tulang ikan ditukar rumah? Jangan bercanda. Tuan Gao, aku tahu rumahku ini sudah tua. Tidak berharga. Tapi lokasinya bagus, tukar saja dengan aku. Aku sih tidak masalah, tapi kamu. Kamu demam ya? Mau periksa ke rumah sakit? Tidak perlu. Kamu bilangnya, jangan menyesal nanti. Rumah ini mulai sekarang jadi milikmu, kamu jadi tuan rumah. Apa yang terjadi? Tuan rumah? Kakak. Jangan-jangan kamu gila ya? Aku simpan dulu saja, tunggu dia kembali baru kasih ke dia. Kamu ini Gao Fan? Ya, kenapa? Tangkap. Kalian ngapain? Saya Zhong Sun, Ketua Yayasan Ikan Internasional. Gao Fan, ada yang melaporkan kamu melakukan perdagangan ilegal sumber daya langka. Sumber daya langka? Jangan bercanda. Saya cuma penjual ikan. Mana ada kesempatan kontak sumber daya langka? Ha, Perani Berninya Menggaku. Saya tanya kamu. Setengah jam yang lalu, kamu membunuh seekor ikan hidup yang langka? Bunuh ikan? Iya, saya masak sup. Kenapa? APA. Kamu bunuh ikan dan masak sup? Benar-benar penjahat. Sungguh keterlaluan. Tidak, saya ambil ikan dari kolam ikan saya sendiri, bukan mencuri. Masak sup kok bisa kena hukum? Kolam ikan kamu sendiri? Ngawur. Bahkan keluarga Rothschild yang super kaya itu pun tidak punya kolam ikan sendiri. Mana mungkin kamu punya kolam ikan? Apa-apaan ini? Kalian kalau tidak percaya, aku akan bawa kalian ke kolam ikanku. Baiklah, aku ingin melihat apa trik yang kau punya. Bawa dia. Tunggu, tempat yang kau sebut sudah kita sampai. Mana ikannya? Kenapa buru-buru? Ini sudah sampai. Lucu, tempat terpencil seperti ini mana ada ikan? Bohong siapa? Aku sarankan kau jujur saja. Jangan main trik lagi. Bukan begitu caranya memelihara ikan di kolam ikan seharusnya. Bisakah kau? Lihat dulu baru bicara. Kalau di sini ada ikan, maka jabatan ketua ini aku lepas, kau yang jadi ketua. Ya ampun, ikan, banyak sekali ikan, ikan sebanyak ini. Pasti ada 10.000 ekor. Quechua, jangan panggil aku Quechua. Aku tidak layak jadi ketua. Kalian cepat lepaskan, cepat cepat cepat. Tuan Gao. Aku sudah keliling dunia, hanya menyelamatkan kurang dari 100 ekor ikan.
Sedangkan Anda, dengan mudahnya, bisa memelihara 10.000 ekor ikan. Tuan Gao, Jabating Quechua ini seharusnya, and yang pegang. Kalian belum pernah lihat ikannya? Sekolam ikan begini. Tidak perlu sampai segitu hebohnya. Anda tahu, 10.000 ekor ikan ini artinya apa? Satu ekor ikan bernilai 1 miliar, kolam ikan Anda ini. Cukup membuat Anda jadi orang terkaya di dunia, dan... ITU bilam termasuk, benai ikan baru yang lahir setiap tahun. Telur ikan, sisik ikan, dan barang berharga lainnya. 10.000 ekor ikan Anda ini. Setara dengan 10.000 mesin cetak uang. Segitunya? Kalian, pasang orang jaga 24 jam. Lindungi kolam ikan Tuan Gao. Sesuai tingkat keamanan Bank Nasional Swiss, kunci rapat. Hanya Tuan Gao yang boleh masuk keluar. Ya, Tapi bagaimana dengan urusan dia masak ikan itu? sedala, dengkel. Sekarang kualitas air semakin buruk. Memelihara ikan semakin sulit, hanya Tuan Gao yang bisa dengan mudah memelihara ikan sebanyak ini. Istimewa sedikit kenapa? Lagi pula, ini semua adalah milik pribadi Tuan Gao. Dia mau diapakan? Ya terserah dia. Paham? Tuan Gao. Ini kartu emas yayasan kami, hanya investor perikanan top dunia yang bisa memilikinya. Mohon diterima. Aduh, kapan memelihara ikan jadi begitu dihargai? Sampai dikasih kartu emas. Tuan Gao, saya dengan tulus mengundang Anda untuk hadir dalam konferensi investasi perikanan kami. Saya yakin, investor perikanan top dunia akan menyambut Anda, sang raja ikan. Wah, ini bukan organisasi ilegal kan? Ya, lebih baik masuk dulu dan lihat situasinya. Selamat datang di konferensi investasi perikanan Jiangcheng hari ini. Kami sangat beruntung bisa mengundang orang kaya baru, Zhang Hongwei. Tepuk tangan untuk Zhang Hongwei. Zhang Hongwei, selamat atas masuknya Anda ke daftar orang terkaya. Katanya, Anda baru saja menghabiskan seluruh kekayaan Anda, 1 miliar, untuk membeli seekor ikan dan berinvestasi di perikanan. Benar? Benar. Di masa depan, budidaya ikan akan menjadi peluang investasi terbesar. Saya, Zhang Hongwei, harus memanfaatkan peluang ini. Zhang Hongwei, Anda benar-benar berani. Benar-benar berbakat di usia muda. Hong Wei, kamu hebat. Semua ini berkat dukungan rekan-rekan. Siapa itu? Gao Kifen. Apakah Satpam sudah pulang? Kamu, si penjual ikan lucu, sudah sampai di sini? Sang Hongwei, kamu penipu. Aku belum bicara tentangmu, urusanmu apa? Kamu. Sang Hongwei, apa yang terjadi? Moderator. Orang ini cuma penjual seafood, bagaimana bisa dia datang ke sini? Saya bisa bersaksi, dia cuma seorang pedagang. Kecil seafood. Jangan bilang seekor ikan. Dia bahkan tidak mampu membeli pakan ikan di sini. Jangan meremehkan orang. Lihat kalian yang sok tinggi, pikir mau ngapain? Cuma budidaya ikan, di rumahku ada banyak. Beser Mulat. Orang ini mungkin tidak tahu betapa berharganya ikan. Sekarang. Benar. Menurutku, dia tidak tahu apa-apa, mungkin mengira ikan hidup seharga 1 miliar. Ini sama dengan udang atau kepiting mati yang bisa ditemukan. Sembarangan di pantai. Moderator, dengar itu? Katanya ada banyak. Orang yang suka membual seperti ini tidak pantas berada di sini. Ayo, keluarkan orang ini. Apa yang kalian lakukan? Diam dan pergi. Berhenti! Nona Jiang, Tuan Gao, kita bertemu lagi. Jangan khawatir, ada aku. Semuanya, Tuan Gao adalah temanku. Nona Jiang, Anda adalah putri keluarga kaya Jiang. Bersama sampah seperti ini, sangat tidak pantas. Tolong perhatikan kata-katamu. Tuan Gao pernah membantuku. Siapapun yang tidak menghormatinya, berarti melawan Jiang Lan. Baiklah, Gao Kifan, hari ini kamu beruntung. Nona Jiang, aku dengar keluarga Jiang
baru saja mengalami kegagalan investasi dan sangat membutuhkan transformasi, jadi datang ke sini. Pertemuan investasi perikanan, mencari jalan keluar, kan? Ini bukan urusanmu. Bukan urusanku, tapi kamu yang memaksa. Melindungi si tampan ini, nanti saat lelang. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Ayo. Nona Jiang, terima kasih. Sama-sama, Tuan Gao. Sejujurnya, ada sesuatu yang ingin ku minta. Minta padaku? Aku? Apa yang bisa kubantu? Aku cuma peternak ikan. Aku tidak punya kemampuan apa-apa. Begini, beberapa waktu lalu, investasi keluarga Jiang kami mengalami sedikit masalah, ingin beralih ke perikanan. Mendesak butuh mitra yang kompeten. Saya ingin mengajak Anda bekerja sama. Bekerja sama? Baiklah. Bicara hal lain aku tidak bisa, tapi soal beternak ikan, itu keahlianku. Terima kasih banyak, Tuan Gao. Hari ini di lelang ini, kita akan bekerja sama. Mengambil alih sumber daya ikan yang dijual. Tidak masalah. Selamat datang di pertemuan investasi perikanan. Kali ini, kami akan menggunakan sistem lelang untuk menjual sumber daya ikan yang berharga. Setiap item, harga mulai dari 1 juta. 1 juta? Bicara besar, minimal 1 juta. Bagaimana aku bisa membantu? Bagaimana aku bisa membantu? Lelang hari ini akan menentukan masa depan industri perikanan. Sumber daya ikan yang berharga ini, siapa yang akan memenangkannya? Waktu sudah habis, saya umumkan lelang dimulai. Tunggu sebentar. Miliarder, dewa saham dari Dacia. Li Jiacheng. Ratu hiburan, Liu Jiahi. Bahkan keluarga kerajaan dari Alabai. Pangeran minyak, Anta, juga datang. Maaf, semua, kami dengar. Di Jiangcheng ada 10 bibit ikan hidup yang berharga dijual. Kami sengaja menyewa pesawat khusus untuk membelinya, mohon maklum. Ternyata semuanya datang untuk membeli bibit ikan. 3 raksasa ini, masing-masing adalah raksasa investasi. Sepertinya lelang ini akan sangat kompetitif. Banyak dewa investasi yang datang. Sepertinya keluarga Jiang akan gagal. Dewa saham senior. Anda terlalu rendah hati, siapa yang tidak tahu, Anda luzon. Pangeran Anta adalah 3 raksasa investasi. Siapa yang berani bersaing dengan Anda bertiga? Anda adalah saya, Zhang Hongwei. Konglomerat baru di Jiangcheng, senang bertemu Anda. Sebenarnya, saya tidak serakah, hanya ingin membeli 5 bibit ikan. Sudah cukup membuat saya puas. Kakak Li, kamu sendiri mau setengah, jangan lupa. Masih ada kami. Saya juga punya bagian, 10 bibit ikan ini, siapa yang berani bersaing dengan kami bertiga? Saya akan membunuhnya. Kamu bahkan tidak berani bersaing dengan kami bertiga. Kami tidak berani bersaing dengan kalian bertiga, tapi takutnya ada orang yang tidak tahu diri. Ini pasti Nona Jiang dari keluarga Jiang, ya? Kamu tidak akan marah kalau kami merebutnya, kan? Senior God saham bercanda, ini lelang, kan? Yang harga tertinggi yang menang, itu aturannya, harus dicoba dulu. Nona Jiang masih tidak terima, keluarga Jiang. Saya sudah dengar rencana, kalian masuk ke bisnis perikanan. Tapi saya harus mengingatkan, budidaya ikan ini adalah pasar besar. Triliunan rupiah. Anak muda tidak bisa menguasainya, benar, budidaya ikan ini adalah industri high-end, hanya cocok untuk kalian bertiga. Nona Jiang, lebih baik menyerah saja. Bukan. Budidaya ikan, bukannya asal ada tangan saja? Masih tidak bisa menguasainya? Kamu ini terlalu pandai menipu orang. Kamu bilang apa? Nona Jiang, jangan sampai tertipu oleh orang tua ini, budidaya ikan itu mudah. Saya akan ajari kamu langsung. Gao Qifen, kamu ini siapa? Kamu berani meragukan senior God saham? Kamu percaya tidak saya akan hajar kamu? Tidak apa-apa, lepaskan adik ini, ya. Anak muda, bos dari berbagai industri. Saya, Li, Kinol Semuanya, kecuali adik ini. Terlihat asing, boleh tahu adik ini. Investor di bidang apa? Saya bukan investor besar, juga bukan datang untuk investasi budidaya ikan. Lalu kamu? Saya memang sudah budidaya ikan, saya. Sudah budidaya ikan, Gao Qifen. Kamu masih pura-pura, yang datang ke sini semua ingin budidaya ikan. Adik ini juga tidak salah. Kalau dia tidak mau membuka identitas, kita juga jangan terlalu memaksa. Seperti kata tadi, yang harga tertinggi yang menang, sesuai kemampuan, benar kata senior God saham. Gao Qifen, biar kamu senang dulu. Nanti ada saatnya kamu dipermalukan, cerewet sekali. Cepat mulai saja, ya, silakan. Semuanya, lelang resmi dimulai, lihat lot pertama.
Pertama yang dilelang adalah sekantong pakan ikan yang terawat baik. Ini adalah pakan ikan asli sebelum polusi besar. Ternyata masih terawat dengan baik, ini pasti bernilai jutaan. Ternyata, Jiang Cheng memang punya banyak barang bagus. Pakan ikan dengan kualitas seperti ini sudah jarang ditemukan. Pakan ikan yang bagus ini, aku akan membelinya. Aku akan memberi makan ikan yang baru kubeli. Harus dapatkan ini. Apa-apaan ini? Pakan ikan juga dilelang, cuma barang begini. Di rumahku ada 1 gudang penuh. Saya mungkin. Harga awal untuk lot pertama adalah 1 juta. Aduh. 1 juta untuk 1 kantong pakan ikan. Siapa yang mau beli? Aku tawar 1 juta. Para bos, aku sangat butuh kantong pakan ikan ini. Mohon para bos berbaik hati, Sang Shao tenang saja. Kami tidak tertarik dengan barang ini, kamu saja yang menawar. Terima kasih Dewa Saham, kalau begitu aku juga akan menawar. Aku tawar 1,5 juta. 2 juta. 2,5 juta. Nona Jiang, kamu gila? Menghabiskan lebih dari 2 juta. Untuk membeli barang ini cuma 1 kantong pakan ikan. Tuan Gao ingin masuk ke bisnis perikanan. Pakan ikan adalah kebutuhan pokok. Apalagi dengan harga ini. Tidak terlalu mahal. Ini tidak mahal? Jiang Lan, kamu mau bersaing denganku ya? Aku tawar 3 juta. 4 juta. Nona Jiang. Jangan tambah lagi, tidak worth it. Tapi aku sangat membutuhkannya. Bukankah kita mitra? Kalau kamu suka pakan ikan, aku bisa memberikannya padamu. Sebanyak yang kamu mau. Percayalah padaku. Baik, aku percaya padamu. Aku menyerah. Nona Jiang, kukira kamu punya keberanian lebih. Begitu saja menyerah, tidak seru. Gao Qifen, sepertinya wanita kaya yang kamu andalkan ini tidak terlalu hebat. Zhang Xiaomi Meng hebat, langsung mengeluarkan 5 juta. Membeli pakan ikan ini, generasi muda yang mengagumkan. Sepertinya orang kaya baru di Jiangcheng ini bertekad menjadi raja masa depan di dunia ikan. Terlalu berlebihan, para bos. Bukan, maksudku, kalian ini bercanda ya? Menghabiskan 5 juta untuk membeli 1 kantong pakan ikan. Perbuatan bodoh seperti ini juga layak dipuji? Apa katamu, Gao Qifen? Aku sudah lama menahanmu. Aku tidak salah, bukan kalian orang-orang ini. Semuanya begitu tidak berpengetahuan, dan apa yang kamu sebut sebagai 3 kesenangan besar. Menurutku juga tidak begitu istimewa. Kamu terlalu sombong, ini pertama kalinya aku bertemu. Orang yang lebih sombong dariku, jangan terlalu emosi, mari kita damai. Kamu tidak dengar? Dia meremehkan kita, adik kecil ini belum bertindak. Mungkin dia punya kekayaan yang besar, jadi dia benar-benar meremehkan. Apakah ada kemampuan atau tidak, kita akan tahu sebentar lagi. Gao Qifen, kamu tunggu saja. Meremehkan aku ya? Hari ini kalau kamu tidak membeli 1 pon. Aku akan menyuruh orang mematahkan kakimu. Baiklah semuanya, lelang dilanjutkan. Selanjutnya adalah barang lelang lainnya. Aku tawar 3 juta. Selamat kepada Tuan Sang yang memenangkan lelang. 10 juta. 8 juta. Barang yang baru saja dilelang, joran, jaring ikan, dan pakan ikan, semuanya. Harganya ratusan hingga jutaan. Bahkan jika terbuat dari emas, tidak perlu semahal itu. Tuan Gao mungkin tidak tahu. Di dunia investasi kami ada pepatah seperti ini. Jika petani bisa menghasilkan uang, orang biasa bahkan tidak akan bisa membeli cangkul. Sekarang benih ikan sangat berharga. Barang-barang ini juga ikut naik nilainya. Ternyata investasi ini benar-benar permainan orang kaya. Tidak usah banyak bicara, barang utama lelang, benih ikan akan segera ditawarkan. Hanya saja tidak tahu benih ikan apa yang akan dilelang. 1 kantong pakan ikan saja 5 juta. Mungkin apa? Paus biru. Hiu putih besar. Semuanya, selanjutnya adalah barang lelang terakhir, 10 benih ikan. Barang utama, 10 benih ikan, harga awal 10 miliar. Astaga, ikan mas kecil, pakan ikan 5 juta sekantong. Sudah cukup gila. Beberapa ikan mas kecil ini harganya 1 miliar per ekor. Tuan Gao, sekarang ikan yang tersisa di pasaran. Kebanyakan adalah jenis yang berbeda, sulit untuk berkembang biak. 10 ikan ini adalah jenis yang sama, kemungkinan berkembang biak sangat besar. Nilai masa depan tidak bisa diperkirakan. Tapi tidak perlu sampai 1 miliar per ekor kan? Mungkin lebih dari 1 miliar. Semuanya, 10 benih ikan ini bisa dijual terpisah, berdasarkan harga per unit. Yang tertinggi menang, sekarang lelang dimulai, semuanya, barang langka. Saya, Li, tidak bisa menolak, saya tawar 10 miliar untuk 5 ekor. Astaga, tidak heran dia disebut Dewa Saham, langsung naik ke 2 miliar per ekor. Saya tawar 6 miliar untuk 3 ekor. Baik, masih ada yang mau menawar?
Maka saya umumkan. Selamat kepada Tuan Liang memenangkan 5 ekor. Pangeran Anta memenangkan 3 ekor. Tidak heran mereka disebut 3 raja investasi. Sekarang tinggal 2 yang tersisa. Wah, kalau tidak segera menawar, habis. Saya tawar 3 miliar. Lelang 2 yang tersisa. Saya tawar 3,5 miliar. Nona Jiang, kalau tidak bisa, jangan beli. Benar-benar tidak sepadan. Nona Jiang, sepertinya keluarga Jiang akan pulang dengan tangan kosong. Tadi kamu kan percaya diri, ayo tawar. Saya tawar 4 miliar, lelang 2 yang tersisa. Ini semua aset keluarga Jiang. Berani sekali. Saya Minaira. Baik, selamat kepada Nona Jiang yang memenangkan 2 yang terakhir. Meskipun keluarga Jiang memenangkan 2 yang tersisa, apa gunanya? Uang keluarga Jiang sudah habis, sangat terpukul. Sulit untuk bangkit lagi. Biarkan Gao Qifen yang kecil itu sombong. Keluarga Jiang sudah jatuh. Saya lihat nanti dia makan dari siapa. Selamat kepada Nona Jiang. Silakan Nona Jiang naik ke panggung untuk membayar. Tunggu. Tidak perlu, 2 ikan ini tidak kami ambil. Tuan Gao, apa yang kamu lakukan? Nona Jiang, hanya beberapa ikan kecil ini. Untuk tumis cabai saja tidak cukup semangkuk. Apakah itu seharga itu? Jangan sampai kamu tertipu. Gao Qifen, kamu berani mengacaukan ketertiban acara. Kamu cari mati ya? Diam saja kamu. Saya sudah mengerti, kalian semua ini benar-benar menipu orang. Tuan ini, barang lelang kami semua sesuai dengan harga Pazer, tidak menipu siapapun. Kalau kamu tidak menawar, jangan ganggu orang lain. Tidak menipu siapapun, bohong saja kamu. Saya memang bukan orang kaya. Tapi saya punya ribuan bibit ikan. Nona Jiang, kalau kamu benar-benar suka, saya bisa memberikannya, tidak perlu beli. Saya bilang, dia, mereka semua penipu. Semua penipu. Kamu berani bilang kami penipu? Lihatlah kalian, tidak tahu dari mana. Menyewa pakaian aneh, seperti orang gila. Kalau bukan penipu, apalagi? Orang gila. Apa itu orang gila? Kurang ajar, Gao Qifen. Kamu terlalu berani. Tempat investasi bukan tempatmu untuk berbuat senaknya. Pergi saja kamu, Zhang Hongwei. Dulu kamu sudah menipuku. Kenapa sekarang kamu masih ingin menipu Nona Jiang? Nona Jiang, dulu mereka bersekongkol. Menipu tanah keluarga kami, sekarang mereka masih ingin bersekongkol dengan para syamata ini untuk menipumu. Membuat beberapa bibit ikan jelek, lalu menjualnya dengan harga miliaran. Ini keterlaluan. Kamu memfitnahku. Pembawa acara, dia memfitnahku. Dia sengaja datang untuk membuat keributan. Benar, sejak lelang dimulai. Dia terus mengganggu dan menghina. 3 bos bisnis top, menurutku. Dia sengaja melakukannya. Kenapa? Kalian berani menipu, tapi tidak berani dikritik. Satpam, tangkap dia. Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Tuan Gao. Lepaskan dia, Tuan Gao tidak bermaksud begitu. Saya minta maaf atas namanya. Biarkan saya berkata dengan adil. Nona Jiang datang ke sini untuk berinvestasi. Semua adalah orang kaya top yang telah disertifikasi oleh Yayasan Ikan. Jika Tuan Gao tidak bisa menunjukkan kartu identitasnya, maka kita harus menanganinya sesuai aturan. Kartu. Apa ini? Ini kartu identitas hitam, pembawa acara. Coba kartu saya, biarkan Tuan Gao melihatnya dengan jelas. Baik, kita lakukan seperti yang dikatakan Dewa Saham. Ya ampun, 50 miliar. Wah, memang hebat Dewa Saham, inilah kekuatan 3 raksasa. Dewa Saham, kekayaannya melimpah, inilah orang yang layak mengikuti konferensi investasi top. Gao Qifen, kamu sudah lihat jelaskan. Sayang, kamu bisa tunjukkan tidak? Dia hanya sayang kecil, bahkan tidak tahu apa itu kartu identitas. Menurutku, sebaiknya patahkan kakinya dan buang dia keluar. Tunggu. Lepaskan. Yang kalian bicarakan, bukan ini kan? Membawa kartu palsu untuk menipu siapa? Tunggu, ini sepertinya kartu asli. Pembawa acara, coba gesek, baik.
Kamu hanya 100 yuan. Quechua. Benar-benar tidak menyangka, di kota kecil Jiangcheng ini, ada Tuan Gao yang ahli dalam budidaya ikan. Berkat dia, tugas saya terlampaui 100 kali lipat, jadi begitu. Aku benar-benar berhutang budi padanya. Hello. Baik, aku mengerti. Ada Hidden Darat, Quechua. Kartu emas Tuan Gao baru saja digunakan. Tapi di bagian kami, nilai kekayaannya belum dimasukkan ke database. APA. Tuan Gao adalah objek perlindungan utama yayasan kami. Bagaimana kesalahan ini bisa terjadi? Sampaikan perintahku, segera perbarui informasi akun Tuan Gao. Saya, Tunggu, lebih baik aku bawa orang dan pergi sendiri. Ayo. 100 yuan, aku sudah bilang, Gao Qifen. Kamu memang orang miskin. Sayang sekali, aku pikir ada orang besar baru di dunia investasi. Ternyata hasilnya seperti ini. Sangat mengecewakan, 3 orang besar. Serahkan ini padaku, aku akan menghajarnya untuk kalian. Ini aku. Berhenti. Lihat, nilai kekayaan Tuan Gao berubah. Apa aku tidak salah lihat? Nilai kekayaan Gao Qifen bertambah 1 nol. Lagi 1 nol, dan masih bertambah. 7 NOL. 8 nol, 9 nol, masih bertambah. 1 triliun. Itu berapa banyak uangnya? Gao Qifen hanya seorang pedagang kecil. Bagaimana dia bisa memiliki aset sebanyak ini? Tidak mungkin, pasti ada yang salah. 1 triliun. Sepertinya, kami benar-benar salah lihat. Dengan status Tuan Gao, menyewa seluruh konferensi investasi adalah hal kecil. Aku hampir saja menyinggung miliarder besar. Satpam, cepat mundur. Tunggu, kalian semua tertipu. Tuan Sang, di layar besar jelas terlihat. Bagaimana bisa palsu? Semuanya, ini tidak logis. Coba pikir, 1 triliun. Bisa membeli sebuah negara kecil. Industri seperti apa yang dia miliki? Untuk menopang kekayaan triliunannya? Kamu ingin tahu? Aku akan memberitahumu. Ketua, Direktur Li, Direktur Liu, dan Pangeran Anta. Kalian bertiga ada di sini. Akhirnya Ketua Song datang. Kami menangkap seorang penipu yang menyalahgunakan identitas. Maksudmu Tuan Gao? Ya, dia. Aku bisa memberitahu kalian dengan jelas. Nilai kekayaan Tuan Gao adalah asli. Benarkah? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki aset sebanyak itu? Kalau kamu masih nggak percaya, buka lebar-lebar matamu. Lihat baik-baik. Semuanya ikan. Ikan-ikan berharga ini, semuanya diambil dari kolam ikan Pak Gao. Ikan seperti ini. Masih ada 10.000 ekor lagi. Dengan ikan sebanyak ini, nggak salah kalau disebut raja ikan. Jujur saja, bukan cuma ini, termasuk juga 10 bibit ikan kecil yang dilelang hari ini, juga diambil dari kolam ikan Pak Gao. Kalian masih berani meragukan identitas Pak Gao? Pak Gao, maaf saya nggak kasih tahu dulu. Langsung jual 10 bibit ikan kecil itu tanpa izin. Nggak nyangka malah bikin heboh. Maaf banget. Ternyata ikan-ikan ini dicuri dari kolam saya. Gak cuma bohong, malah pakai ikan saya buat bohong. Keterlaluan banget. Ini. Kan acara lelang, Pak Gao ini. Kok bisa dibilang bohong? Belum sadar, dengan status Pak Gao. Uang segitu nggak ada artinya. Gao Qifen. Pak Gao, keranjang ikan jadi itu, jual ke saya. Ya, saya mohon. Saya rela tukar dengan 10 ladang minyak alibi. Saya juga, Raja Ikan. Saya rela tukar dengan 30 kontrak bintang Hollywood top. Buat 10 ikan ini. Saya juga rela tukar dengan saham 10 perusahaan finansial. Buat 10 ikan itu. Tolong jangan diremehkan. Kalian berakting sampai keterusan ya? Cuma ikan segini, perlu dibesar-besarkan gitu? Pak Gao ini, nggak tertarik sama aset kita yang sedikit itu. Salah kalian berdua, berani menghina Raja Ikan. Enggak berani lawan dia. Enggak, ayo orang-orang. Buka baju mereka, lempar keluar. Tolong. Pak Gao, nggak nyangka kamu sehebat ini. Bahkan 3 raja investasi yang punya pengaruh besar. Juga memanggilmu Raja Ikan. Nona Jiang, jangan dengar omongan mereka. Saya bukan raja ikan, cuma penjual ikan biasa.
Ya, Nona Jiang, kamu kan mau bibit ikan. Langsung saya kasih aja. Enggak, ini terlalu berharga, nggak bisa saya terima. Lagi pula, saya sudah terima pakan ikannya. Kita kan partner, lagi pula kamu sudah bantu saya hari ini. Aku harus menunjukkan sesuatu, kan? Baiklah. Oh ya, aku memang ada satu hal yang perlu kamu bantu. Apa itu? Silakan katakan. Aku ingin kamu berpura-pura jadi pacarku dan menemui ayahku. Apa? Aku tahu ini agak aneh, tapi aku benar-benar tidak punya cara lain. Aku sedang dikejar oleh seorang anak orang kaya. Kalau aku tidak mencari tameng, aku akan dipaksa menikah oleh ayahku. Mengerti. Tenang, serahkan padaku. Paman Jiang, aku datang. Tenyun datang, Paman Jiang. Hari ini ulang tahunmu, aku sengaja membawa 3 teman sekelas untuk berkunjung. Halo Paman, Tenyun, kamu sangat perhatian. Lan, aku juga membawakanmu hadiah. Terima kasih, aku tidak perlu. Lan, perhatikan sikapmu, tidak sopan. Ayah, hadiahnya. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Karena aku sudah punya pacar. Lan. Dari mana munculnya anak ini, seperti ini? Ini tidak pantas untuk Lan, ini. Ayah, ini pacarku, Gao Qifen. Benar. Halo Paman. Baiklah, sudah datang, masuk saja. Ayo. Paman, ini kan hotel ikan dewa kalian. Ikan dewa yang terkenal itu? Ya, benar. Ikan dewa ini, aku tidak sengaja menangkapnya saat masih muda. Sejak memilikinya, karierku semakin maju. Setelah membeli hotel ini, aku menaruhnya di sini. Sebagai ikan dewa pelindung hotel. Ikan yang cantik, aku baru pertama kali melihat ikan hidup. Masih warna emas, sangat berharga. Benar, pernah ada orang yang menawar 10 miliar untuk membelinya. Tapi aku menolak. Xiao Feng, lihatlah ikan dewa ini. Beri komentar. Paman Jiang, katanya ikan koi bisa berubah menjadi naga. Apalagi ini adalah ikan koi emas. Saya percaya dengan kehadiran dewa ikan ini, masa depan keluarga Jiang pasti akan lancar dan sukses. Pasti akan berjalan mulus dan penuh keberuntungan. Terima kasih atas doa baiknya, Feng Shao. Anak muda. Kamu juga bilang, bagaimana pendapatmu tentang dewa ikan ini? Ayo, pergi. Menurut saya, dia. Bagus. Bagusnya di mana? Coba jelaskan. Bagusnya karena dia sangat gemuk. Gemak. Kalau dibuat sup, pasti enak. Aku serius, ini benar. Keluargaku berjualan hasil laut, enak atau tidak? Aku bisa langsung tahu. Lan, ini calon suami yang kamu pilih? Sudah, ayo masuk semua. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Memang cukup gemuk. Ayo duduk. Paman Jiang, hari ini ulang tahun Anda. Saya hadiahkan seekor ikan naga emas. Semoga rezeki Anda lancar. Saya hadiahkan mobil BMW. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Mereka memberikan emas dan mobil mewah, tapi sepertinya ayahmu tidak tertarik. Barang-barang seperti ini, ayahku sudah biasa melihatnya. Dia tidak akan tertarik. Lalu apa yang dia sukai? Paman Jiang, setelah tahu hari ini ulang tahun Anda, saya sudah berusaha keras dan menghabiskan banyak uang untuk membelikan Anda sepotong ikan asin kualitas terbaik. Wah, ini barang langka. Astaga, ini benar-benar ikan asin, dan bukan hanya itu. Ini ikan asin yang sudah diawetkan selama 10 tahun. Tidak pernah terbayang, dalam hidup ini saya bisa melihat barang langka seperti ini. Feng Zhou, boleh saya cium? Tentu saja. Ini, aromanya sangat khas, pantas saja ikan asin tua. Feng Shao, kamu terlalu baik. Hammond, Feng. Hadiah ikan ini terlalu berharga. Saya jadi tidak enak menerimanya. Paman terlalu baik. Sebenarnya, saya selalu menyukai Lan. Dan ini kesempatan yang tepat untuk menyatakan perasaan saya. Hari ini adalah pesta ulang tahun Anda, saya ingin melamar Anda. Ikan asin ini mewakili niat saya.
untuk menikahi Lan Lan dengan tulus. Bagus sekali, Feng Xiao benar-benar pria yang penuh cinta. Dari hadiah ini, bisa terlihat perasaannya terhadap Lan Lan. Benar-benar cinta yang dalam dan tulus. Apa? Cuma ini yang disebut cinta yang dalam? Menurutku baunya cukup kuat, mirip dengan kaki. Yang belum dicuci selama 10 tahun. Kamu yang jualan ikan laut ngerti apa? Ikan asin tua ini terjaga dengan sangat baik, rasanya sangat dalam, nilainya setidaknya setara dengan ginseng tua 100 tahun dan maotai 50 tahun. Benar-benar tidak tahu, APA, Xiaofeng. Aku tahu kamu suka Lan Lan, aku juga mendukungmu. Tapi soal perasaan ini, tergantung pada keinginan Lan Lan sendiri. Ayah, aku sudah punya pacar. Sudah punya pacar, tapi belum menikahkan? Apa? Cuma dengan ikan asin, mertua langsung setuju? Kalau tahu, aku juga bawa 2 ekor. Bapak Gao ya? Karena Paman Jiang sudah bilang begitu. Maka jangan keberatan aku mengejar Lan Lan. Kamu ini benar-benar tebal muka. Cuma kasih ikan asin bau, langsung merasa berhak. Merebut pacar orang, kamu benar-benar tidak tahu malu. Bicara apa sih? Hemenjang. Sudah setuju, kalau kamu bisa, kasih hadiah juga. Cuma ikan kok. Halo. Tolong kirimkan beberapa ikan ke sini. Baik, Tuan Gao, ada permintaan khusus. Untuk ikannya, Permintaan? Tidak ada permintaan khusus. Kirimkan 10 ekor ikan seperti di Hotel Ikan Dewa. 8 ekor saja. Kirimkan ikan seperti di Hotel Ikan Dewa. 10 atau 8 ekor. baik, Tuan Gao. 10-8 ekor? Kenapa tidak sereda seeker? Benar-benar keterlaluan, jual ikan saja sok jago. Kamu ini keluarga petani ikan ya? Kalian bicara sangat menarik. Kalau tidak jual ikan, aku jual apa? Jangan pura-pura. Lan Lan, pacarmu ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Tidak juga begitu, aku dengar kemarin. Di Jiangcheng diumumkan seorang raja, ikan dengan aset triliunan. Itu benar-benar menggemparkan seluruh kota, mungkin saja. Dia adalah si raja ikan yang terkenal itu. Kamu bicara tentang acara investasi tadi malam, kan? Benar, aku adalah si raja ikan itu. Lan Lan. Ini orang yang kamu cari, sengaja bikin aku kesal ya? Ayah, Kifan, dia tidak sengaja. Jangan bilang apa-apa lagi. Sudahlah, makin dulu. Kifan, kamu seharusnya tidak membual, meskipun kamu raja ikan. Kamu tidak bisa mendapatkan ikan mas emas, apalagi ikan dewa seperti itu. Varietas yang bisa berubah warna, bagaimana mungkin bisa dapat 10 sekaligus? Sepertinya ayahku marah, lebih baik kamu menghindar dulu. Menghindar. Menghindar kemana? Ayah, Kifan juga pertama kali datang, lebih baik. Biarkan dia memesan dulu. Ide bagus, Paman Jiang. Dia mungkin juga pertama kali datang ke tempat Sevanci ini. Apa istimewanya? Paman Jiang, kemampuan memasakku. Lebih baik dari koki hotel, bagaimana kalau Anda tidak perlu memesan? Aku akan memasak sendiri untuk Anda. Baiklah, pergilah. Oke. Pergilah, pergilah. Tuan Gao. Pak Jiang meminta saya untuk membantu Anda memasak. Anda butuh apa? Dapur Anda. Ada ikan? Ikan. Anda bercanda, di dapur mana ada ikan? Hotel Anda benar-benar miskin, sampai tidak punya ikan. Tuan Gao, ikan itu makhluk suci yang sangat berharga. Semua ditempatkan di tempat paling mencolok di lobi, untuk dipajang. Lobby. Ya, Ada. Aku akan menggunakannya untuk menjamu ayam mertua. Aneh, kenapa Kifan belum kembali? Lan Lan, apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu bersama Gao Qifen yang seperti itu? Apa salahnya aku bersamanya? Aku menyukainya, aku yang memilih. Dia. Sebagai teman sekelas, aku harus memberitahumu. Seperti dia yang imut itu, 80% mengincar penampilanmu. Dan hartamu, kamu tidak boleh tertipu. Aku tidak membiarkan kalian membicarakannya seperti itu, Lan Lan. Kami semua ini demi kebaikanmu. Iya, Lan Lan, kita para perempuan. Yang paling penting adalah melihat orangnya, seperti dia tipe orangnya. Kalau kamu bersamanya, ibarat bunga yang ditancapkan di kotoran sapi. Lebih baik Feng Xiao, tampan dan kaya, apalagi dari segi penampilan maupun latar belakang keluarga.
kalian berdua sangat cocok. Supnya datang. Mohon maaf membuat kalian menunggu lama. Aku menyuruhmu memesan makanan, tapi kamu berlambat-lambat. Kamu mau membuat kami kelaparan ya? Benar juga. Lihatlah apa yang kamu buat ini, kelihatannya tidak enak. Tidak mungkin. Masakanku, semua yang pernah mencicipinya bilang enak. Wangi sekali, sub APA ini. Kok bisa wanginya seperti ini? Kalian orang kaya ini. Sok tahu banyak hal, tapi ini saja tidak tahu. Tebak sendiri. Ini, kalian bisa menebaknya? Aneh sekali, aku sudah buka hotel bertahun-tahun. Semua makanan mewah sudah pernah kucicipi, tapi hidangan ini. Wanginya luar biasa, belum pernah kualami sebelumnya, Xiao Gao. Boleh aku mensisipnya? Tentu saja, Paman. Paman. Ayah. Lezat, benar-benar lezat, tidak mungkin. Dia bisa membuat apa yang enak? Aku akan mencicipinya. Memang enak. Wanginya luar biasa. Rasanya sangat lezat, ini bukan. Bisa dibandingkan dengan daging sapi atau kambing biasa. Orang kaya ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Sup ikan saja belum pernah minum. Kiven, ini sup apa sebenarnya? Kok bisa ajaib seperti ini? Ini kan cuma sup ikan biasa saja. Kalian saja tidak bisa menebaknya. APA. Sup ikan. Sepertinya memang ada aroma ikan, anak ini ternyata. Orang yang tidak menonjolkan diri, tidak menyangka ikan seharga 1 miliar. Bisa dia dapatkan untuk dimasak sup? Tidak mungkin. Setiap ikan yang masih hidup sekarang, diawasi ketat oleh yayasan ikan, apalagi untuk dibunuh dan dimakan. Bahkan untuk membelinya, harus melalui prosedur yang berlapis-lapis. Dari mana kamu dapat ikannya? Cuma membunuh seekor ikan? Kok ribet banget? Aku cuma membunuhnya, ada dikasih. Jangan bohong, di sekitar sini mana ada ikan? Bukannya itu ikan di lobi tadi? APA. Kamu memasaknya? APA. Kamu memasaknya? Ang. Dewa ikan saya. Ayah. Paman Jiang saya, dewa ikan saya, bagus. Gao Ivan, kamu berani memasak dewa ikan dari hotel ikan suci. Kamu benar-benar gila. Ini cuma seekor ikan, kenapa kalian bereaksi berlebihan? Paling-paling, aku akan memberimu satu. Memberikan dewa ikan yang bernilai 1 miliar, satu-satunya di dunia. Apa yang bisa kamu berikan? Sekarang semuanya berakhir. Hotel ikan suci ini kehilangan dewa ikan, kerugiannya. Bukan hanya 1 miliar, karena dia, keluarga Jiang. Mungkin akan benar-benar bangkrut. Benar, Lan, aku sudah bilang sebelumnya. Jangan bersama orang seperti ini. Jangan khawatir, aku sudah menyuruh orang untuk mengirimkannya. Sedang dalam perjalanan. Aku cuma membunuh 1, aku akan mengganti 10. Masih berkilah di sini, aku pikir kamu ingin kabur dalam kekacauan. Tangkap dia. Lepaskan. Gao Qifen, membuat masalah besar. Kamu masih berani kabur, tenanglah Paman Jiang. Aku akan membuatnya menerima hukuman yang paling berat. Membuatnya duduk di penjara selamanya, tidak ada gunanya, dewa ikan sudah tidak ada. Apa gunanya menghukumnya? Apakah surga ingin menghancurkan? Kill Yargachong, Yayasan Ikan Internasional. Kechua Zhongsun, Atas Perintah Raja Ikan. Datang untuk mengirim ikan, Yayasan Ikan, Ketua Zhong. Kenapa Anda datang? Ketua Zhong, orang ini yang memasak dewa ikan dari hotel ikan suci. Anda harus benar-benar menanganinya. Apa? Memasak ikan. Tuan Gao, memasak dewa ikan. Dia terlalu sombong, memasak, ya sudah dimasak. Ah, Ketua Zhong, Anda tidak akan menanganinya? Kenapa aku harus menanganinya? Tuan Gao, bukan tidak bisa mengganti, Ketua Zhong. Untuk apa Anda datang? Aku dengar Tuan Gao membutuhkan beberapa ikan hias, segera dari persediaan. Memilih beberapa ikan mas kecil berkualitas tinggi. Memberikannya ke hotel ikan suci Anda, ini ikan mas. APA, ikan mas, itu lebih berharga dari ikan koi emas. Varietas mutasi. Ini tidak mungkin, ikan mas sudah punah. Sekarang ini tidak ada di pasaran, uang pun tidak bisa membelinya. Ikan-ikan ini diberikan gratis ke hotel ikan suci Anda. Kechua Jiang, Silicon Terma, benarkah? Kechua Jiang, saya mewakili keluarga Jiang. Mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda. Jangan berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada Tuan Gao. Dia, Akila yang sebenarnya, menjadi penyelamat keluarga Jiang. Atas nama keluarga Jiang. Terima kasih atas jasa besarmu. Jangan sungkan-sungkan. Salahku, tak sepatutnya menilai orang dari penampilan. Salah paham akan niatmu. Bertahun-tahun aku mempertahankan hotel ikan dewa ini dengan cara kuno dan kaku, sampai akhirnya. Keluarga Jiang meresat. Kau masak ikan dewa, sebagai peringatan. Bahwa kita harus masak untuk kembali. Hah? Apa ya?
Iyalah, Xiao Gao, maksudmu aku paham. Aku putuskan. Mulai sekarang kau adalah menantu keluarga Jiang. Kimongken, hotel ikan dewa ku serahkan padamu. Apa? Hotel bintang 5 sebesar ini untukku? Paman Jiang, ini keputusan salah. Kenapa pilih dia? Pedagang ikan untuk jadi menantu? Xiao Feng, aku mengerti perasaanmu. Tapi urusan hati tak bisa dipaksakan. Baiklah. Rupanya aku yang tidak diinginkan di sini, Paman Jiang. Lalu tentang krisis keluarga Jiang. Serahkan saja pada pedagang ikan ini. Aku pergi. Lan, Paman Jiang, ada keperluan apa sampai menahanku di sini? Qi Fen, silakan duduk dulu. Jujur saja Qi Fen, keluarga kami sedang menghadapi masalah besar. Tidak hanya investasi gagal, Feng Tenyun juga mengincar kami. Untuk mencaplok harta keluarga Jiang melalui pernikahan. Kuharap kau bisa membantu kami melewati krisis ini. Tapi aku tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya ikan melimpah. Selain itu tak ada apa-apa. Tuan Gao, Anda tak sadar. Anda adalah raja ikan dengan kekayaan tak terhingga. Raja ikan? Apa itu? Jangan dengarkan omong kosong mereka, Paman Jiang. Itu cuma bualan belaka. Tuan Gao, terhokai Anda. Berapa harga ikan di pasar sekarang? Tentu tahu, sekitar 89.000 perakan. Lihat ini. Berita singkat Wall hari ini. 100 perusahaan budidaya ikan IPO di NYC. Harga terkini, ikan mas Xiao Ling juta iker. Ikan MES perak 130 juta garis miring ekor. Merasakan tekad kuat, dunia mulai berubah. Lingkungan laut memburuk drastis, populasi ikan berkurang 99,99%, ikan menjadi sumber daya langka global. Ternyata ikan sudah menjadi sumber daya langka. Kalau begitu, 10.000 ikan saya pasti akan menjadi orang terkaya di dunia. Ah, Paman Jiang, Lan. Tenang saja, urusan keluarga Jiang ke depannya. Saya yang tanggung. Ketua Jiang, Anda mengumpulkan kami untuk rapat. Apa yang ingin Anda sampaikan? Kami semua sibuk, teman-teman. Saya punya kabar baik, saya telah mengundang seorang mitra untuk bergabung dengan kami. Saya yakin, masalah penyakit ikan kita akan segera teratasi. Seorang pedagang di pasar, ya? Jiang Tianxiong. Anda menganggap kami bodoh, teman-teman. Apakah ada kesalahpahaman tentang Tuan Gao? Dia sangat berkompeten, sudah cukup, latar belakangnya sudah diberitahu oleh Direktur Feng. Seorang pedagang kecil, pantas menjadi mitra kami di asosiasi ini. Kepala Liu, apa maksud Anda? Maksud saya, kami sudah memutuskan untuk keluar dari asosiasi dan menjadi mitra Direktur Feng. Setuju, keluarga Jiang tidak bisa menyelesaikan masalah. Ikan kita, jika ditanda lagi, akan mati semua, setuju. Hanya Direktur Feng yang bisa membawa kita menuju kejayaan. Apakah kalian semua sudah sepakat? Kalian keterlaluan, saat ikan sakit, kalian memohon keluarga Jiang untuk menginvestasikan uang. Sekarang keluarga Jiang mengalami masalah. Kalian semua berbalik arah. Nona Jiang, jangan bicara seperti itu. Kami bergabung dengan asosiasi keluarga Jiang untuk bekerja sama dalam budidaya ikan. Untuk mencapai win-win, sekarang dana asosiasi terus menurun. Ikan kita sakit, juga tidak mendapat perawatan. Termasuk tim medis budidaya, ikan juga direkrut. Lalu apa yang harus dilakukan? Kapan tim inti budidaya, ikan keluarga Jiang direkrut? Kenapa saya tidak tahu? Saya yang merekrut mereka. Maaf, Paman Jiang. Tim budidaya ikan Anda pindah kerja, belum sempat memberitahu. Mohon maaf, Feng Tenyun. Direktur Feng, selamat datang. Kalian berdua, bergabung dengan saya, adalah keputusan yang tepat. Saya telah merekrut seorang ahli terbaik di bidang budidaya ikan. Dengan dia, pasti ikan kalian akan sembuh. Semuanya, saya Jiang Bowen. Semuanya. Saya Jiang Bowen, lulusan Ivy League. Dr. Biomedes, murid Profesor Feynman. Yaitu, yang memenangkan hadiah Nobel Biologi. Untuk metode respirasi buatan ikan, Profesor Amerika. Dia adalah murid profesor itu, tidak hanya itu. Jiang Bowen bukan murid biasa.
Dia adalah murid terakhir Profesor Fei. Metode respirasi buatan ikan, dia dan profesor yang menciptakannya bersama. Ini namanya profesional. Tian, Jiang, ikan kami diserakan pada Anda, pasti sauna. Memang harus Bos Feng bisa mengundang ahli profesional sekaliber ini. Tidak seperti keluarga Jiang yang mengundang badut seperti ini. Ayah, Feng Tenyun. Kali ini mengeluarkan biaya besar, sepertinya sungguh-sungguh. Ingin menghancurkan keluarga Jiang kami. Tidak ada cara. Bahkan doktor biologi paling berwibawa di dunia pun ikut mereka. Keluarga Jiang sulit melawan. Anda ini dokter biologi apa sih? Memelihara ikan butuh respirasi buatan, bukan bercanda ini. Berani, Perani Mergokan Technology Pemeliharaan Ikan saya beri tahu Anda. Saya pernah bersama guru saya. Menyaksikan 3 ekspedisi bedah ikan, Anda punya kualifikasi apa? Berdiskusi biomedis dengan saya di sini. Saya kira Anda profesional, baru membedah 3 ekor. Saya beritahu, ikan yang saya bunuh tidak sampai 10.000. Paling tidak 8.000, kalau menurut Anda. Guru Anda itu, bahkan tidak layak jadi asisten saya. Sampong, ikan hidup sangat berharga, guru saya bisa membedah 3 ekor. Itu pun dengan izin khusus Presiden Amerika, Anda punya kualifikasi apa? Bisa membedah 10.000 ekor. Gao Kifan, kalau tidak tahu lebih baik diam. Anda punya kualifikasi APA, Nengkina Ali yang saya andang. Bukan. Saya bilang teknologi Anda tidak bagus, kok tidak boleh dikatakan? Paman, saya lihat dokter biologi ini cuma penipu. Terlalu sombong, Bos Feng. Orang menantang kewibawaan saya tidak bisa terima. Saya ingin adu dengannya. Aduh, Ya, bagus. Kebetulan hari ini semua bos Chamber of Commerce hadir. Mari semua orang menyaksikan di bidang pemeliharaan ikan. Grup Feng dan keluarga Jiang, siapa yang ahli? Gao Kifan, berani tidak adu? adu ya adu, apa yang tidak berani? Xiao Gao bisa tidak? Paman tenang saja, dalam hal memelihara ikan. Meskipun saya bukan ahli, tapi pasti lebih baik dari dia. Teknik CPR-nya. Baiklah. Kami si Tucu. Ayo kita adu, semuanya. 2 ikan ini adalah milik saya dan Direktur Liu. Entah kenapa akhir-akhir ini, nafsu makannya buruk dan malas bergerak. Jika terus begini, ikan ini bisa sakit dan mati. Kalian berdua. Siapa yang bisa menyembuhkan ikan ini, dialah pemenangnya. Saya pilih Dr. Jiang. Biarkan Dr. Jiang mengobati ikan saya, tidak masalah. Kamu lukas sekali. Kamu tahu pasti Tuan Jiang akan menyembuhkan ikan ini, sedangkan anak ini mungkin akan membunuh ikan itu. Ada banyak saksi, APA yang kamu takutkan? Jika ikan mati, paling-paling keluarga Jiang akan menggantinya. Baiklah. Gao Qifan ya? Jika kamu membunuh ikan ini, saya akan menuntutmu. Saya umumkan pertandingan resmi dimulai. Setelah belajar kedokteran selama 18 tahun. Hari ini akhirnya bisa digunakan. Mengobati ikan ini. Bagi saya sangat mudah. Semuanya, ikan ini, menurut diagnosa saya, menderita anoreksia. Kandungan oksigen dalam darah sangat rendah. Dengan alat profesional saya, akan segera sembuh. Ini adalah mesin ultrasonik yang saya kembangkan sendiri. Dengan stimulasi frekuensi tinggi, ikan ini akan segera pulih. Berhasil. Ikan saya mulai makan. Tuan Jiang memang profesional, dengan pengobatan sederhana. Ikan saya sudah pulih. Direktur Feng memiliki orang yang begitu hebat. Mengikuti Direktur Feng, masa depan menguasai industri, ikan sudah di depan mata. Menguasai industri ikan? Dengan caranya seperti ini, ikan ini pasti akan mati. Kamu ngomong apa, anak kecil? Jangan mengacau jika tidak mengerti. Ikan saya baik-baik saja, mana ada tanda-tanda akan mati. Gao Kifan, saya peringatkan kamu, obati ikan ini dengan baik. Paman Jiang, pinjamkan pot tanamanmu. Baik. Apa yang dilakukan anak ini? Direktur Feng, tenang saja. Apapun yang dia lakukan, tidak akan menang. Apa yang kamu lakukan? Kamu melempar lumpur busuk dan kotor. Kamu ingin membunuh ikan saya? Sudah saya bilang, anak ini memang lucu. Dengan caramu seperti ini, ikan ini pasti mati. Ayah, menurutmu apa yang dilakukan Gao Kifan? Benar-benar berguna. Sampai saat ini, kita hanya bisa percaya padanya. Lihat, ikan ini mati.
Ikan saya, lahatlah, ikan ini mati. Ikan saya. Kamu si imut ini yang membunuh ikan saya. Kenapa kamu begitu emosi? Siapa bilang dia mati? Dia cuma tidak bergerak saja. Lihat, tadinya masih ada harapan. Sekarang, kamu benar-benar membunuhnya. Semuanya, saya sudah bilang, orang ini. Cuma orang yang sok-sokan, lihatlah. Sudah menyebabkan bencana besar, saya sarankan kalian lebih baik beralih ke pihak yang benar. Segera bergabung dengan grup Feng, Pak Feng benar. Keluarga Jiang memang sudah tidak bisa diandalkan, memang benar. Seorang pedagang kecil di pasar, mana bisa dibandingkan dengan dokter medis, apakah usaha keluarga Jiang yang sudah susah payah dibangun, akan hancur begitu saja? Pak Jiang, tolonglah, Anda harus bertindak. Selamakin ikan saya, ini selesai, percaya pada SI imit ini. Hanya Anda yang bisa menyelamatkannya, tenanglah Pak Li. Ini hal kecil saja, saya akan ambil alat saya, untuk mengobati ikan Anda. Tunggu. Jika Anda benar-benar melakukannya, ikan ini pasti akan mati seperti ikan Pak Liu. Omong kosong, ikan Pak Liu, setelah saya obati. Langsung lincah, jangan asal bicara. Itu cuma efek sementara saja. Lihatlah. Ikan saya. Kenapa? Kok mati? Bukannya katanya bisa sembuh? Kenapa dia mati? Ini tidak mungkin, tidak seharusnya. Pasti dia yang membuat lumpur ini. Merusak lingkungan, ikan mati keracunan. Jangan asal tuduh, ikanmu itu saya tidak sentuh sama sekali. Jelas-jelas kamu yang membunuhnya, dokter medis apa? Dokter gadungan. Apa hak menyudah saya? Bukannya kamu juga membunuh ikan? Tunggu, lihatlah. Ikan yang diobati Gao Qifan bergerak. Benar. Ikan saya bergerak. Ikan ini ngapain? Bahkan bertelur. Ikan saya bertelur. Ini telur ikan. Ikan saya bertelur. Tidak mungkin, ikan saya sudah mati. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan ikan, bahkan sampai bertelur? Saya sudah bilang kan, jangan biarkan dia mengobati. Tidak percaya, siapa yang salah? Qifan, ini sebenarnya bagaimana? Kenapa ikan Pak Liu tadi masih baik-baik saja? Sekarang mati? Karena dia, dari awal sudah salah menilai, dua ikan ini. Bukan karena anoreksia, tapi karena masa reproduksi. Musim kawin. Betul, ikan di musim kawin paling mudah ketakutan. Dia tadi pakai alat, merangsang ikan, terus kasih makan. Banyak makanan, ikan ini, kalau nggak mati ya udah rusak. Lalu, kenapa kamu masukin lumpur dan rumput kotor ini? Karena ikan paling suka lingkungan kayak gini. Kalian gak pernah dengar ya, air yang terlalu bersih gak ada ikannya. Memelihara ikan, lingkungan itu yang paling penting. Oh begitu, pantas ikan saya bisa bertelur. Anak kesayangan saya akhirnya bisa meneruskan keturunan. Pak Li, ini cewek. Oh iya, putri kesayangan saya. Kamu bilang bisa sembuhin, sekarang gimana? Saya juga nggak tahu, pengetahuan ini guru saya juga nggak tahu. Dia tahu dari mana, saya nggak peduli, kalian harus tanggung jawab. Saya mau kalian ganti nyawa ikan saya. Saya mau kalian ganti rugi, ngapain sih? Uji coba itu kamu yang mau, ada hubungannya sama kita apa? Jangan lupa, tadi kamu yang buru-buru minta kita obatin. Feng Tenyon, maksud kamu apa? Kamu nggak peduli, memelihara ikan itu investasi. Investasi mana yang nggak rugi, ada hubungannya sama kita apa, kamu? Semua, lihat nih. Ini yang kalian sebut Pak Feng. Biarin ikan orang mati, dia nggak peduli. Orang yang nggak bertanggung jawab kayak gini, kalian masih mau ikutin? Benar juga, si Feng Tenyon ini. Nggak bisa dipercaya, kita nggak bisa kerja sama dengannya, ikan kita. Berhubungan dengan hidup mati kita, kalau ada kesalahan. Kita hancur. Pak Gao, nggak usah bilang, kamu sudah sembuhin ikan saya. Keluarga Li, puluhan orang, berterima kasih sama kamu, nanti. Saya Li Huipeng, persampakan sisha sama kamu. Saya juga, Pak Gao, dulu saya buta. Saya nanti akan ikut kamu. Kami juga, nggak mundur. Kalian ini, plan, memang nggak bisa diandalkan. Ikan saya mati semua, kamu masih bisa pura-pura, baik ya. Kalau kalian nggak mau terima baik, jangan salahin saya. Nggak ada toleransi lagi, masuk. Kalian mau ngapain, Feng Tenyon? Kamu mau ngapain? Ngapain, kalau nggak bisa ngomong baik-baik? Saya nggak mau main sama kalian, asal tangkep kalian semua. Sumber daya perikanan Jiangcheng akan jadi milik saya sendiri. Aksi, berhenti. Siapa yang berani sentuh Pak Gao, Raja Saham Besar Pak Li? 3 Raja Investasi. Ini bukan Liu Jiahi, Ratu Hiburan? Dan ini, bukankah Alabai? Pangeran Minyak, Bos Anta, bagaimana mereka? Bisa datang ke kota Jiangcheng kita? 3 Raja Besar. Kenapa kalian datang? Siapa kamu? Saya Feng Tenyon, kota Jiangcheng ini. Bisa dibilang wilayah saya, tidak menyangka kalian bertiga. Datang ke wilayah saya, sungguh tidak layak, tidak menyambut dengan baik. Wailayamyo? Loku.
Tuan Gao saja tidak bicara, apa hakmu? Mengatakan ini wilayahmu, Tuan Gao. Dengan apa dia bisa membuat kalian memanggilnya seperti itu? Karena Tuan Gao adalah nomor 1 di dunia ikan. Raja ikan legendaris. APA, Tuan Gao adalah Raja Ikan. Raja Ikan, pantas dia jadi profesional. Ternyata Raja dunia ikan, Raja ikan, selesai. Hari ini saya telah meninggal Raja Ikan. Kamu melawan Raja ikan, harus tanya kami 3 raja. Setuju atau tidak, kamu pergi dari sini, ya pergi. Mulai sekarang, dunia ikan hanya dihormati oleh Tuan Gao. Hormat kepada Raja ikan. Semuanya, waktu baiklah tiba, upacara gunting pita. Sekarang dimulai, baik. Selamat kepada Tuan Gao, di hari bahagia. Pernikahan ini, untuk pembukaan peternakan babi Anda. Bisa dibilang 2 kebahagiaan sekaligus. Terima kasih semuanya. Tapi saya mewakili netizen ingin bertanya kepada Anda. Dalam 3 tahun terakhir, Anda telah menjadi orang terkaya di dunia melalui ikan. Dan dijuluki Raja Ikan. Mengapa pada saat ini Anda meninggalkan perikanan? Dan beralih ke peternakan babi? Dalam beberapa tahun terakhir, harga ikan telah melambung tinggi. Melebihi 100 juta per ekor. Sungguh keterlaluan. Dan sekarang, jumlah ikan global telah perlahan pulih. Harga ikan juga kembali normal, kita orang biasa. Juga bisa makan ikan. Ini hal yang baik. Adapun saya sebagai Raja Ikan. Tidak masalah menjadi atau tidak. Tuan Gao, sungguh raja baru di dunia investasi. Kesadaran dan tanggung jawab seperti ini, sungguh membuat kami kagum. Tidak, sekarang saya. Hanya ingin memelihara babi dengan baik, hidup dengan baik. Bagus. Kata-katamu bagus, Kiven, aku mendukungmu. APA? Hal ini benar-benar terjadi? Semuanya, berita darurat, karena sebuah misteri. Wabah babi melanda seluruh dunia, banyak babi mati. Harga daging babi melonjak 100 juta kali lipat. Para ahli mengatakan bahwa beternak babi akan menjadi peluang investasi terbesar. Apa?